Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi mengenai analisis dan menyusun teknik dan bentuk penilaian sikap, bahasa dan sastra Indonesia berdasarkan silabus, buku siswa, dan buku guru. Kelompok kami terdiri dari Nandifa Ajrul Mahendra, NPM 1850313, Kristi Natalia 1850306, Muhammad Sofyan Alamsyah 1850335, dan Rafli Afrian Alfarisi 1850316. Materi pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu mengenai pengertian penilaian sikap. Penilaian sikap dalam pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran. Penilaian sikap juga merupakan aplikasi suatu standar atau sistem pengambilan keputusan terhadap sikap. Menurut Kunandar tahun 2013, bahwa penilaian kompetensi sikap adalah penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap diri peserta didik, yang meliputi 5 aspek proses jenjang berpikir. Yang pertama, menerima atau memerhatikan. Kedua, merespon atau menanggapi. Ketiga, menilai atau menghargai. Keempat, mengorganisasi atau mengolah. Dan yang terakhir, berkarakter. Menerima atau memerhatikan. Kemampuan menerima merupakan kemampuan untuk menerima rangsangan dari luar, baik berupa gejala atau fenomena. Kemampuan menerima adalah kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan atau stimulus dari luar yang datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain-lain. Merespon atau menanggapi. Kemampuan merespon adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengikutsertakan dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadap dengan salah satu cara. Hasil pembelajaran pada ranah ini menekankan pada pemerolehan respon, keinginan memberikan atau kepuasan dalam memberi respon. Menilai atau menghargai. Kemampuan menilai adalah kemampuan memberikan penghargaan terhadap suatu kegiatan atau objek, sehingga apabila kegiatan itu tidak dikerjakan, dirasakan akan membawa kerugian atau penyesalan. Mengorganisasi atau mengelola. Kemampuan mengatur atau mengorganisasikan artinya kemampuan mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru yang lebih universal yang membawa kepada perbaikan umum. Yang terakhir ada berkarakter. Kemampuan berkarakter adalah kemampuan yang memadukan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Menurut Alport dalam Azwar tahun 1988, sikap terdiri atas 3 komponen, yakni afektif, kognitif, dan konatif. Komponen afektif adalah perasaan yang dimiliki oleh seseorang terhadap objek, sedangkan komponen kognitif adalah keyakinan seseorang terhadap objek, dan komponen konatif adalah kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu. Sedikit berbeda dengan Alport, komponen sikap menurut Kunandar tahun 2013 yaitu memiliki 3 aspek, yaitu komponen afektif, kognitif, dan behavioral. Komponen afektif mengenai kehidupan emosional individu, perasaan tertentu, positif atau negatif yang mempengaruhi penerimaan atau penolakan terhadap objek sikap, sehingga timbul rasa senang, tidak senang, takut, dan berani. Komponen kognitif, yaitu aspek intelektual yang berhubungan dengan belief, ide, atau konsep terhadap objek sikap. Komponen behavioral, yaitu kecenderungan individu untuk bertingkah laku terhadap objek sikap. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa sikap yang dimiliki seseorang dapat menunjukkan karakteristik yang dimilikinya, karena sikap merupakan ungkapan perasaan, kemampuan pengetahuan, dan cara bertindak atau berperilaku terhadap objek. Cakupan nilai berdasarkan kurikulum 2013 pada KI 1 dan 2 memiliki 2 jenis, sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap spiritual memiliki cakupannya menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut, sedangkan sikap sosial memiliki cakupan kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, kesantunan, dan percaya diri. Cakupan penilaian kompetensi sikap, baik sikap spiritual K1 maupun sikap sosial K2 tidak diajarkan dalam proses pembelajaran, tetapi menjadi pembiasaan melalui keteladanan. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristi Natalia, NPM 1850306. Di sini saya akan menjelaskan teknik-teknik penilaian sikap. Teknik penilaian sikap dilakukan dengan cara observasi atau teknik lainnya. Yang pertama adalah teknik observasi.
Teknik observasi adalah menggunakan lembar observasi atau jurnal. Biasanya pendidik lebih menggunakan lembar observasi. Lembar observasi ini memudahkan pendidik untuk membuat laporan pengamatan. Isi laporan lembar observasi ini berdasarkan KD. Adapun contoh lembar observasi yang berisi tentang pernyataan, di sampingnya ada ya atau tidak. Contohnya adalah yang pertama, pernyataan. Berdoa sebelum melakukan aktivitas. Pendidik tinggal menceklis saja ya atau tidak. Yang kedua adalah teknik penilaian diri. Teknik penilaian diri adalah menilai diri sendiri dan dengan mengidentifikasikan kelebihan dan kekurangan dalam diri sendiri. Teknik penilaian diri ini juga dapat menumbuhkan sikap rasa kejujuran pada diri sendiri. Contohnya ada di samping pernyataan, saya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas. Peserta didik tinggal memberi checklist ya atau tidak. Yang ketiga adalah penilaian antar teman. Merupakan teknik penilaian yang dilakukan peserta didik dengan peserta didik yang lain. Teknik penilaian peserta antar teman ini dapat menumbuhkan sikap kejujuran, tegang rasa, dan saling menghargai. Contohnya ada di samping. Dan memberi tanda centang pada kolom-kolom yang sudah disediakan. Terima kasih. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sofyan Alamsyah, NPM 1850335. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menentukan penilaian sikap. Nah, di sini ada 11 aspek yang harus diketahui untuk menentukan penilaian sikap. Yang pertama adalah aspek jujur, kedua aspek disiplin, ketiga aspek tanggung jawab, keempat aspek toleran, kelima aspek gotong royong, keenam aspek kerjasama, ketujuh aspek santun, kedelapan aspek damai, kesembilan aspek responsif, kesepuluh aspek proaktif, kesebelas taat menjalankan agama. Di dalam pembuatan penilaian sikap harus ada rubrik. Rubrik itu harus ada indikator dan penilaiannya. Saya akan menampilkan contoh. Pertama ada indikator kejujuran. Yang pertama indikatornya yaitu tidak menyontek dalam mengerjakan ujian. Kedua, tidak menjadi plagiat atau menyalin jawaban orang lain. Ketiga, mengemukakan perasaan terhadap sesuatu apa adanya. Keempat, melaporkan barang yang ditemukan. Kelima, melaporkan data atau informasi apa adanya. Keenam, mengaku kesalahan dan kekurangan yang dimiliki. Dan ada juga penilaian kejujuran. Skor 1 jika 1-2 indikator muncul, skor 2 3 indikator muncul, skor 3 5 indikator muncul, skor 4 yang paling besar itu 6 indikator muncul, jadi semuanya harus muncul. Ada indikator disiplin. Dari indikator disiplin yang pertama, sama sekali tidak bersikap disiplin selama proses pembelajaran. Yang kedua, menunjukkan ada sedikit usaha untuk bersikap disiplin selama proses pembelajaran, tetapi masih belum ajeg atau konsisten. 3. Menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap disiplin selama proses pembelajaran, tetapi masih belum ajeg atau konsisten. 4. Menunjukkan sudah ada usaha bersikap disiplin selama proses pembelajaran secara terus-menerus dan ajeg konsisten. Penilaian disiplin penilaiannya yaitu 1 itu kurang, cukup, 2 baik itu 3, dan 4 itu sangat baik. Ketiga, ada indikator tanggung jawab. Yang pertama, melaksanakan tugas individu dengan baik. Yang kedua, menerima resiko dan tindakan yang dilakukan. Yang ketiga, mengembalikan barang yang dipinjam. Yang keempat, meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan. Penilaian tanggung jawabnya yaitu skor 1 jika 1 atau tidak ada indikator yang konsisten ditunjukkan peserta didik. Skor 2 jika 2 indikator konsisten ditunjukkan peserta didik. Skor 3 jika 3 indikator ditunjukkan oleh peserta didik. Skor 4 jika 4 indikator konsisten ditunjukkan peserta didik. 4. Ada aspek toleran. Itu ada indikator toleran. Yang pertama, tidak mengganggu teman yang berbeda pendapat. Yang kedua, menghormati teman yang berbeda suku, agama, ras, budaya, dan gender. Ketiga, menerima kesepakatan meskipun berbeda dengan pendapatnya. Keempat, dapat memaafkan kesalahan dan kekurangan orang lain.
Penilaian toleran yaitu ada skor 1 jika satu atau tidak ada indikator yang konsisten ditunjukkan peserta didik. Skor 2 jika 2 indikator konsisten ditunjukkan peserta didik. Skor 3 jika 3 indikator konsisten ditunjukkan oleh peserta didik. Keempat, jika 4 indikator konsisten ditunjukkan peserta didik. Selanjutnya ada aspek gotong royong. Indikator gotong royong adalah pertama, saling membantu dalam mengerjakan tugas kelompok. Kedua, bersama-sama mengerjakan tugas kelompok. Ketiga, mengajak teman untuk membantu teman yang lain yang lagi mengalami kesulitan. Keempat, membagi pekerjaan atau tugas berdasarkan job description yang telah disepakati. Penilaian gotong royong, skor 1 jika terpenuhi 1 indikator, skor 2 jika terpenuhi 2 indikator, skor 3 jika terpenuhi 3 indikator, skor 4 jika terpenuhi semua indikator. Ada indikator kerjasama. Yang pertama, terlibat aktif dalam bekerja kelompok. Yang kedua, kesediaan melakukan tugas sesuai kesepakatan. Yang ketiga, bersedia membantu orang lain dalam satu kelompok yang mengalami kesulitan. Keempat, rela berkorban untuk teman lain. Penilaian kerjasamanya sama seperti yang lain, yaitu skor 1 jika satu atau tidak ada indikator yang konsisten ditunjukkan peserta didik. Skor 2 jika 2 indikator konsisten ditunjukkan peserta didik. Skor 3 jika 3 indikator konsisten ditunjukkan peserta didik. Skor 4 jika 4 indikator konsisten ditunjukkan peserta didik. Ada aspek santun. Indikator santun itu adalah pertama, baik budi bahasanya, sopan ucapannya. Yang kedua, menggunakan ungkapan yang tepat. Ketiga, mengekspresikan wajah yang cerah. Keempat, berperilaku sopan. Penilaian santun, skor 1 jika terpenuhi 1 indikator, skor 2 jika terpenuhi 2 indikator, skor 3 jika terpenuhi 3 indikator, skor 4 jika terpenuhi semua indikator. Yang kedelapan adalah indikator damai. Indikator damai yang pertama, menghargai teman dalam setiap menjalankan aktivitas. Kedua, kebersamaan menjadi kebahagiaan dalam pergaulan. Ketiga, menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Keempat, menghindari konflik atau pertentangan dalam pergaulan. Penilaian damai, skor 1 jika terpenuhi 1 indikator, skor 2 jika terpenuhi 2 indikator, skor 3 jika terpenuhi 3 indikator, skor 4 jika terpenuhi semua indikator. 8 ada aspek responsif. Yang pertama indikatornya yaitu acuh atau tidak merespon. Yang kedua, ragu-ragu atau bimbang dalam merespon. Ketiga, lamban memberikan respon atau tanggapan. Keempat, cepat menanggapi atau merespon. Penilaian responsif yaitu yang pertama 1 kurang, kedua cukup, ketiga baik, keempat sangat baik. Yang 10 ada aspek proaktif. Proaktif itu indikatornya proaktif. 1, berinisiatif dan bertindak. Kedua, mampu menggunakan kesempatan. Ketiga, memiliki prinsip dalam bertindak atau ikut-ikutan. Keempat, bertindak dengan penuh tanggung jawab. Penilaian proaktif adalah skor 1 jika terpenuhi 1 indikator, skor 2 jika terpenuhi 2 indikator, skor 3 jika 3 indikator terpenuhi, skor 4 jika semua indikator terpenuhi. Yang terakhir adalah aspek taat menjalankan agama. Indikatornya yaitu yang pertama, disiplin, selalu tepat waktu dalam menjalankan agamanya. Yang kedua, teratur dalam menjalankan agamanya. Ketiga, bersungguh-sungguh menjalankan agamanya. Yang keempat, berakhlak atau berperilaku santun dan menghargai orang lain. Skor 1 jika terpenuhi 1 indikator, skor 2 jika terpenuhi 2 indikator, skor 3 jika terpenuhi 3 indikator, skor 4 jika terpenuhi semua indikator. Mungkin dari saya itu saja. Semoga bermanfaat apa yang saya jelaskan. Terima kasih dan sampai jumpa. Nama saya Rafli Aprian Alparisi, NPM saya 1850316. Saya akan menjelaskan tentang merencanakan, melaksanakan, dan mengelola hasil penilaian sikap. Di sini ada mata pelajaran pendidikan agama, budi pekerti, dan PPKN. Jadi berdasarkan Permendikbud nomor 24 tahun 2016 mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar, diketahui bahwa KD dari KI
1 dan KI 2 hanya pada mata pelajaran PABP dan PPKN, sedangkan mata pelajaran lainnya tidak dikembangkan KD. Penilaian sikap pada mapel PABP dan PPKN akan diturunkan dari KD pada KI 1 dan KI 2 yang kemudian dirumuskan indikatornya. Indikator siap ini diamati dan dicatat pada jurnal seperti pada mata pelajaran lainnya. Nilai-nilai yang akan diobservasi terkait KD dan indikator yang dikembangkan di mapel PABP dan PPKN. Selanjutnya pendidikan menentukan teknik penilaian sikap, yaitu terutama teknik observasi, teknik penilaian diri, dan penilaian antar teman juga yang dipilih. Penentuan teknik penilaian harus diikuti dengan mempersiapkan instrumen penilaian. Lalu prosedur dalam melakukan penilaian sikap spiritual dan sosial pada pelajaran pendidikan agama budi pekerti dan PPKN memerlukan indikator pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kompetensi dasar dari KI 1 dan KI 2. Untuk menyusun indikator pencapaian kompetensi pada KI 1 dan KI 2 diperlukan analisis kompetensi dan analisis substansi bahan ajar. Yang lalu hasil penilaian antar teman perlu ditindaklanjuti oleh pendidik dengan memberikan bantuan fasilitas terhadap peserta didik yang belum menunjukkan sikap yang diharapkan. Lalu berikut ini contoh sikap spiritual yang dapat digunakan dan dinilai pada semua mata pelajaran. Nomor satunya poinnya berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Nomor 2-nya menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Nomor 3, memberi salam pada saat awal dan akhir kegiatan. Nomor 4, bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Nomor 5, mensyukuri kemampuan manusia dan mengendalikan diri. Nomor 6, bersyukur ketika berhasil mengerjakan sesuatu. Nomor 7, berserah diri atau tawakal kepada Tuhan setelah berikhtiar atau berusaha. Nomor 8, memelihara hubungan yang baik sesama umat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Nomor 9, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bangsa Indonesia. Nomor 10, menghormati orang lain yang menjalankan ibadah sesuai agamanya. Lalu berikut adalah contoh indikator sikap sosial dalam semua mata pelajaran. Nomor 1 yaitu jujur. Perilaku jujur itu adalah salah satu indikatornya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Misalnya tidak menyontek, tidak menjadi plagiat, tidak mengungkapkan perasaan apa adanya, menyerahkan barang yang ditemukan kepada yang berwenang, membuat laporan berdasarkan data atau informasi apa adanya, mengakui kesalahan atau kekurangan yang dimiliki. Nah, lalu disiplin itu tindakannya seperti datang tepat waktu, patuh pada tata tertib atau aturan sekolah, mengerjakan atau mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Lalu tanggung jawab. Nah, tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Contohnya misalnya melaksanakan tugas individu, menerima resiko dari tindakan yang dilakukan, tidak menyalahkan atau menuduh orang lain tanpa bukti, mengembalikan barang yang dipinjam, mengakui dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan, menepati janji, tidak menyalahkan orang lain untuk kesalahan karena tindakan dirinya sendiri, dan melaksanakan apa yang dikatakannya tanpa disuruh, misalnya melaksanakan kewajiban yang tanpa disuruh. Lalu santun itu sikap yang baik dalam pergaulan, dalam berbahasa maupun bertingkah laku. Nah, menghormati orang yang lebih tua misalnya itu salah satu sikap santun, tidak berkata-kata kotor, kasar, dan takabur. Lalu tidak meludah di sembarangan di tempat umum misalnya, tidak menyela pembicaraan pada waktu yang tidak tepat, mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan orang lain, meminta izin ketika akan memasuki ruangan orang lain atau menggunakan barang milik orang lain, memperlakukan orang lain seperti diri sendiri ingin diperlakukan. Nah, itu sikap santun. Lalu percaya diri.
berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu, mampu membuat keputusan dengan cepat, tidak mudah putus asa, tidak canggung dalam bertindak, berani presentasi di depan kelas, dan berani berpendapat, bertanya, lalu peduli, seperti membantu orang yang memerlukan, tidak melakukan aktivitas yang mengganggu dan merugikan orang lain, melakukan aktivitas sosial untuk membantu orang-orang, memelihara lingkungan sekolah, membuang sampah, mematikan air keran yang mengucurkan air, mematikan lampu yang tidak digunakan, tidak merusak tanaman lingkungan di sekolah maupun di tempat-tempat umum. Lalu ada pelaksanaan penilaian. Nah, penilaian sikap dilakukan oleh guru mata pelajaran selama proses pembelajaran pada jam pelajaran ya, dan atau juga di luar jam pembelajaran, seperti guru BK, guru bimbingan konseling, dan wali kelas selama peserta didik di luar jam pelajaran misalnya. Nah, penilaian sikap spiritual dan sosial dilakukan secara terus-menerus selama 1 semester. Penilaian sikap spiritual dan sosial di dalam kelas maupun di luar jam pembelajaran dilakukan oleh guru mata pelajaran dan wali kelas dan guru BK. Guru mata pelajaran dan guru BK dan wali kelas mengikuti perkembangan sikap spiritual dan sosial serta mencatatkan perilaku peserta didik yang baik atau kurang baik dalam jurnal segera setelah perilaku tersebut teramati atau menerima laporan tentang perilaku tentang peserta didik. Lalu pengelolaan hasil penilaiannya, langkah-langkah untuk membuat deskripsi nilai atau perkembangan sikap selama 1 semester, yaitu guru mata pelajaran, wali kelas, dan guru BK masing-masing mengelompokkan, menandai catatan sikap pada jurnal yang dibuat ke dalam sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, lalu guru mata pelajaran, wali kelas, dan guru BK masing-masing membuat rumusan deskripsi singkat sikap spiritual dan sikap sosial dan sikap sosial peserta didik. Lalu melaporkan hasil penilaian sikap dalam bentuk predikat dan deskripsi. Berikut ini adalah rambu-rambu rumusan predikat dan deskripsi pengembangan sikap selama 1 semester. Misalnya deskripsi sikap menggunakan kalimat yang bersifat memotivasi dengan pilihan kata atau frasa yang bernada positif. Lalu hindari frasa yang bermakna kontras, misalnya seperti di samping ini, tetapi masih perlu peningkatan dalam atau namun. Nah seperti kata-kata atau namun masih perlu bimbingan dalam hal. Nah itu misalnya hindari frasa yang bermakna kontras seperti itu ya. Terus deskripsi sikap menyebutkan perkembangan sikap perilaku peserta didik yang sangat baik atau tidak baik dan dimulai, sedang berkembang. Lalu deskripsi sikap spiritual dijiwai oleh deskripsi pada mata pelajaran PABP, sedangkan deskripsi mata pelajaran yang lainnya menjadi penguat. Deskripsi sikap sosial dijiwai oleh deskripsi pada mata pelajaran PPKN, sedangkan deskripsi mata pelajaran lainnya menjadi penguat. Lalu predikat penilaian bersifat kualitatif, yaitu sangat baik, cukup, dan kurang. Lalu selanjutnya ini masih ada predikat. Lalu predikat tersebut berdasarkan judgement isi deskripsi oleh pendidik. Lalu apabila peserta didik memiliki kecenderungan sikap yang sangat baik pada sebagian besar mata pelajaran, maka dapat diasumsikan predikat peserta didik tersebut sangat baik. Misalnya, apabila peserta didik tidak ada catatan apapun dalam jurnal, sikap peserta didik tersebut diasumsikan baik.
dengan ketentuan bahwa sikap dikembangkan selama 1 semester. Deskripsi nilai pengembangan sikap peserta didik didasarkan pada sikap peserta didik pada masa akhir semester. Nah, lalu apabila peserta didik memiliki catatan sikap kurang baik dalam jurnal dan peserta didik tersebut belum mewujudkan adanya perkembangan positif, deskripsi sikap peserta didik tersebut dirapatkan dalam Dewan Guru pada akhir semester. Rapat Dewan Guru yang menentukan kesepakatan tentang predikat deskripsi yang kurang baik itu nantinya. Lalu ini berikut adalah contoh rumusan deskripsi capaian sikap spiritual tabel 1 dan sosial tabel 2 dan tabel 3. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada yang mendapatkan predikatnya sangat baik ya, misalnya deskripsinya selalu bersyukur dengan indikator-indikator yang tadi itu ada yang disebutkan. Ya, ini yang keduanya ada predikat baik dengan indikatornya yang dimasukkan ke deskripsi seperti santun, peduli, percaya diri, kejujuran, kedisiplinan. Nah, ini yang predikatnya cukup. Deskripsinya juga dilihat dari indikator santun cukup, peduli, percaya diri, kejujuran meningkat. Kita bisa lihat perbedaannya ya. Nah, ini format penilaian akhir. Petunjuk format penilaian ini merupakan rangkuman penilaian untuk semua kegiatan yang telah dilaksanakan oleh siswa. Jumlah tugas, diskusi yang dinilai tergantung pada penilaian yang dilakukan oleh guru. Nah, ini format penilaian akhirnya. Ya, seperti ini. Nanti ini ada tanda tangan orang tua rata-rata. Ya, cukup sekian dan terima kasih dari saya.